Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya agak sore. Saya mengupload pembelajaran untuk hari ini. Eee, Sebentar. Baik, hari ini, saya akan membahas tentang negara dan konstitusi ya. Nah, negara dan konstitusi ini memang, materi yang dipelajari ya setelah UTS. Jadi, Anda juga bisa lihat nanti di silabus, untuk pertemuan hari ini apa saja dan kedepannya juga apa, bisa silahkan. Oke ya, jadi negara dan konstitusi ini memang menjadi salah satu, pokok pembahasan dalam PKN. Karena memang, penting untuk diketahui apa itu negara, apa itu bangsa, dan apa itu konstitusi. Karena, Pancasila atau kewarganegaraan selalu berbicara tentang negara itu sendiri, tentang bangsa, dan juga selalu berbicara tentang, hukum gitu ya, hukum yang terkait di dalam, sebuah negara gitu ya. Nah, oke ya, kalau kita melihat pengertian negara dan bangsa, mungkin di awal-awal juga pernah ya ini diungkap. Jadi ada perbedaan pengertian antara negara dan bangsa. Oke, baik kita lihat sekilas. Tidak sekilas sih, kita lihat yang ini. Oke. Jadi, kalau melihat pengertian bangsa lagi-lagi ada banyak perbedaan pendapat gitu ya, ada banyak bermacam-macam pendapat gitu ya, dilihat dari berbagai perspektif. Tapi kalau diartikan ya bangsa, secara singkatnya begitu ya. Jadi, bangsa itu, suatu kesatuan solidaritas yang besar tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dimuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersangkutan bersedia dimuat di masa depan. Oke, Anda ingat nggak dulu, bukan dulu, beberapa minggu yang lalu ketika saya menjelaskan tentang sejarah ya, sejarah, terbentuknya Pancasila. Nah, Pancasila itu kan sebagai dasar negara ya, dan itu merupakan salah satu syarat gitu ya, sebagai pendirian negara. Nah, pada saat itu, Soekarno dan kawan-kawan begitu ya, ya katakan dan kawan-kawan ya gitu, karena ada banyak sekali orang-orang yang, menginginkan kemerdekaan itu mereka itu dilatar belakangi oleh rasa persamaan ingin merdeka gitu. Padahal mereka itu memiliki latar belakang yang berbeda. Bahkan pada saat itu negara Indonesia Indonesia sebelum menjadi negara gitu kan, ada banyak, wilayah Indonesia itu kan sangat luas gitu. Dan itu tidak tidak apa ya, kurang terjamah gitu ya, tidak terjamah gitu. Jadi bisa Anda bayangkan, wilayah-wilayah di bagian Indonesia ini, mendeklarasikan diri untuk merdeka. Itu, satu tujuannya itu adalah merdeka. Padahal kan mereka itu ada yang di wilayah mana, ada yang di wilayah Papua lah, ada yang di Aceh, ada yang di mana, dan pada saat itu kan Anda bisa membayangkan transportasi tidak secanggih sekarang gitu kan. Kemudian apalagi ya, teknologi lah intinya kan tidak secanggih sekarang, tapi bisa Anda bayangkan dari Merauke, dari Sabang sampai Merauke ingin memiliki satu tujuan yaitu merdeka gitu. Nah, oleh karena itu, bangsa itu bisa dikatakan suatu solidaritas yang besar tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dimuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersangkutan yang bersedia dimuat di masa depan. Jadi memang bangsa itu pengertiannya itu lebih kepada eh, spiritual gitu ya, lebih kepada imaterial begitu. Eh, karena itu tadi bisa diartikan sebagai suatu kesatuan solidaritas yang besar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat yang ini. Jadi memang suatu bangsa itu tidak didasarkan gitu ya, atau tidak tergantung pada persamaan ras, suku gitu, agama, bahasa, dan geografis serta yang lainnya. Tetapi bangsa itu hadir karena ada suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan apa itu? Kesepakatan ya itu kemerdekaan. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka gitu kan, bangsa yang berdaulat gitu ya. Memiliki konstitusi gitu kan, diakui oleh negara lain dan sebagainya. Jadi itulah bangsa gitu.
Jadi bangsa ini ya memang lebih kepada imaterial, yang bersifat imaterial gitu ya. Beda dengan negara. Nah, tapi sebelum ke negara, ini ada salah satu pengertian lagi ya. Jadi di sini juga bangsa diartikan sebagai elemen pokok berupa jiwa, kehendak. Nah, ini lebih apa ya? Lebih spesifik ya. Ini lebih pengertiannya lebih bisa dipahami dengan detail. Elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, dan bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan, ketunggalan, serta semua hal tersebut adalah aspek kerohanian. Nah itu, jadi bersifat imateri, bersifat rohaniah gitu bangsa itu. Oke ya, jadi itu arti dari bangsa. Elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran. Nah, Indonesia ini merupakan sebuah bangsa. Indonesia ini merupakan sebuah negara dan bangsa gitu kan. Dan itu kata-kata itu selalu saja kan, negara dan bangsa itu selalu dijadikan satu gitu ya. Kayak koin aja gitu kan. Tidak bisa dilepaskan. Karena yaitu negara bangsa melekat pada negara, begitupun ya negara gitu ya. Oke ya. Itu ya bangsa, pengertian dari bangsa. Jadi bersifat imaterial atau tadi kerohanian, bersifat spiritual begitu ya. Nah, kalau negara itu bersifat materi, begitu. Negara mah bersifat materi, karena di sini juga diartikan negara itu merupakan masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan anggotanya bersatu dengan tujuan menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan juga mempertahankan tatanan internal. Jadi negara ini memang lebih kepada fisik begitu ya, material. Nah, makanya bisa dilihat di sini ada unsur-unsurnya. Negara itu ya bisa disebut sebagai sebuah negara. Pertama ada rakyatnya. Jelas ya. Rakyat ini nanti bisa dibagi-bagi kan. Rakyat ini ada yang merupakan bagian dari penduduk, ada juga yang merupakan bagian dari bukan penduduk gitu kan. Nanti yang disebut dengan penduduk di sini siapa? Penduduk di sini warga negara asli gitu kan. Kemudian ada warga negara asing gitu kan. Karena kan di negara kita ada juga kan warga negara asing yang tinggal ya. Nah, jadi artinya penduduk di sini nanti dibagi lagi, ada warga negara asli, ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing. Warga negara Indonesia nanti dibagi lagi di dalam undang-undang kita itu ada ya pembagiannya, warga negara Indonesia asli dan warga negara keturunan gitu. Nah, itu ya yang pernah saya katakan kepada Anda sebelumnya, itu bisa dibaca juga di tata negara begitu ya, di mata pelajaran tata negara atau mata kuliah tata negara. Nah, itu yang pertama. Jadi negara itu sebuah wilayah bisa disebut negara. Pertama ada rakyatnya. Kedua, wilayah dan batas-batas tertentu. Nah, ini ya, ada batas-batas wilayahnya. Baik itu batas wilayah laut, darat, apalagi laut, darat, udara, ya, laut, darat, udara. Walaupun ada juga negara yang tidak punya laut, ya, adalah beberapa. Ada negara yang tidak punya laut karena dia berada di tengah-tengah benua kan. Nah, Indonesia ini lautnya banyak justru gitu kan, daratnya sedikit, lautnya banyak. Makanya disebut negara kepulauan. Nah, Indonesia ini memiliki batas-batas wilayah kelautan, memiliki batas-batas wilayah udara, dan juga jelas ya memiliki batas-batas wilayah darat. Dan itu juga sama dibahas juga itu di tata negara. Jadi Anda juga nanti bisa baca juga ya sekilas di buku sumber pokok juga ya. Oke, syarat yang ketiga, pendirian sebuah negara atau unsur-unsur negara itu pemerintah yang berdaulat. Nah, ini ya. Jadi ada kekuasaan tertinggi gitu ya. Nah, kita ini kan republik ya, negara republik. Jadi kita dipimpin oleh presiden begitu ya. Kemudian ada DPR, ada MPR begitu ya. Kemudian ada apa lagi ya? Unsur-unsur kekuasaan itu. Nanti ya dilihat juga ya di tata negara. Jadi intinya adalah pemerintah yang berdaulat, memiliki kedaulatan. Jadi saya bilang ada kekuasaan tertinggi gitu. Oke, next. Itu negara ya. Jadi perbedaan bangsa dan negara jelas ya. Negara itu bersifat imaterial atau rohaniah, kerohanian. Dan yang kedua adalah yang bangsa itu bersifat tadi materi, terlihat physically gitu. Oke ya.
Next ya. Ini adalah sifat negara dan ini juga sebenarnya harus dipahami sih. Walaupun juga ini kita juga agak hati-hati ya gitu ketika memahami sifat-sifat negara karena kadang juga ini terbentur sih sebenarnya dengan politik ya. Oke lah, mungkin Anda paham apa yang saya maksud ya. Yang pertama adalah sifat memaksa. Yang namanya negara itu memiliki sifat memaksa loh. Jadi memaksa di sini ya memaksa aturan misalnya, karena ada aturan yang memang harus dipatuhi oleh warga negara. Oke, oleh warga negara harus dipatuhi. Kemudian makanya ada polisi, ada unsur TNI, ada unsur apa namanya hakim, jaksa. Itu tuh sebenarnya salah satu alat-alat negara gitu ya, yang memang sifatnya adalah memaksa gitu. Kamu harus A, kamu harus B gitu. Kalau nggak B berarti melanggar kayak gitu. Jadi ada aturan hukum di situ. Nah ini di dalam sifat memaksa ini ada aturan hukum biasanya ya. Erat kaitannya dengan hukum. Oke ya, next sifat monopoli. Jadi memang negara itu memonopoli salah satunya memonopoli apa namanya ya peraturan. Salah satunya itu peraturan juga dimonopoli oleh negara karena memang sifat negara seperti itu. Walaupun tadi ya yang saya bilang sebenarnya ini agak terbentur juga dengan politik, tetapi ya intinya adalah saya menjelaskan sifat-sifat negara yang memang pada dasarnya ya sifat negara itu memaksa, memonopoli gitu ya, dan mencakup semua. Jadi segala aturan yang ada, segala macam gitu ya hukum dan sebagainya itu berlaku bagi semua dari ujung sampai sana gitu ya, berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Jadi tidak terkecuali begitu. Jadi itu ya sifat negara. Oke, next ada lagi ya. Ini juga tujuan dan fungsi. Saya rasa banyak sekali ya tujuan dan fungsi. Apalagi sebenarnya saya ingin meng-highlight ini nih, tujuan negara Indonesia. Kalau kita melihat pembukaan UUD, kita langsung aja lihat pembukaan UUD 45 aja. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, bla 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 bla. Anda mungkin masih ingat lah ya pembukaan UUD 45. Itu loh salah satu ya tujuan dari negara gitu. Tetapi sebenarnya secara umum kita juga sebenarnya gini, negara juga memiliki tujuannya gitu ya, secara umum ya. Kalau yang tadi spesifik gitu kan, tujuan negara Indonesia, tetapi secara umum atau pada umumnya negara itu juga memiliki tujuan sebenarnya, yaitu apa ya? Salah satunya memakmurkan atau mesejahterakan masyarakatnya gitu ya, menegakkan keadilan, pertahanan, kemudian apalagi melaksanakan ketertiban umum gitu ya, melaksanakan ketertiban negara termasuk dunia gitu. Jadi memang ada keumuman sih gitu ya tujuan negara dan fungsi negara ini. Oke, next kalau kita melihat fungsi atau manfaat dari negara ada banyak sekali ya manfaat dari negara. Di sini dituliskan juga di buku sumber. Sebenarnya yang menurut saya menarik itu adalah ya negara itu berfungsi untuk keadilan. Ya itu jelas ya gitu kan. Kebebasan jelas gitu kan. Kita bebas berpendapat gitu kan, kebebasan berpikir. Sebenarnya itu dijamin oleh negara gitu kan. Nah, ini kan fungsinya seperti itu, fungsi kebebasan, fungsi kesejahteraan itu udah jelas gitu. Jadi memang negara ini memiliki salah satu apa ya tugas gitu ya untuk mesejahterakan rakyatnya gitu. Next ya, itu tidak terlalu banyak saya bahas. Sebenarnya bisa juga nanti dibaca ya di buku sumber utama. Nah, yang selanjutnya adalah konstitusi. Jadi sebuah negara jelas ya memiliki konstitusi ya. Indonesia memiliki konstitusi, Prancis, Amerika, Singapura dan sebagainya, Swiss dan sebagainya itu memiliki konstitusi. Jadi konstitusi itu apa sih? Sebenarnya konstitusi itu kalau diartikan secara singkat ya, konstitusi itu hukum dasar, hukum yang paling dasar, hukum yang paling pokok. Dan hukum yang paling dasar di kita itu adalah Undang-Undang Dasar, ya. Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu adalah konstitusi kita. Tetapi di sini diartikan bahwa konstitusi itu juga ada juga yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Jadi yang tertulis itu ya tadi yang undang-undang tadi gitu ya.
Nah, makanya sebenarnya UUD ini bagian dari konstitusi. Ya, bisa dibilang UUD ini merupakan konstitusi atau arti dari konstitusi secara sempit, yaitu yang tertulis itu. Karena ada juga gitu yang bisa disebut sebagai konstitusi, yaitu yang tidak tertulis gitu kan, yang tidak tertulis. Ada undang-undang yang tidak tertulis dan biasanya disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Nah, itu juga sama konstitusi gitu. Jadi memang undang-undang ini bagian dari konstitusi, begitu ya. Oke, intinya adalah negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi ini memang negara dan bangsa dan juga konstitusi. Jadi negara memiliki konstitusi, kemudian negara dan bangsa memiliki makna yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan, begitu ya. Dan yang selanjutnya adalah yang perlu dipelajari lebih lanjut lagi juga menurut saya adalah ini tentang tadi yang unsur-unsur kenegaraan atau unsur-unsur negara, unsur-unsur negara. Yang pertama adalah rakyat, kemudian wilayah gitu ya, dan yang selanjutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Dan itu juga harus Anda pahami lebih jauh lagi. Saya berharap sih untuk pertemuan kali ini Anda banyak baca ya. Ya mohon maaf atas kekurangannya dari saya. Next pertemuan yang akan datang, saya ingin dibagi kelompok saja untuk pertemuan yang akan datang. Tetapi jelas saya pun akan memberikan materi juga. Nah, untuk pembagiannya nanti saja ya, saya akan menjelaskannya via voice note di WhatsApp group, oke? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau tidak bisa maksimal. Dan jangan lupa ya, Anda juga diperkuat gitu loh dengan bacaan-bacaan dari buku-buku sumber dan buku-buku sumber yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.